Hai, Assalamualaikum. Eh, Kembali lagi dengan saya Hendra di channel saya The Lazy Bond. Oke, em, sebentar. Gini guys, saya tuh hari ini lagi pengen banyak sesuatu, lagi pengen ini, lagi pengen pergi ke situ, lagi pengen makan ini, pengen itu, ini banyak. Jadi gimana dong? Bingung aku. Oke, kebetulan nih di hari ini saya pengen berbagi sedikit ilmu, sharing aja. Nah, biasanya tuh kalau kita pengen sesuatu dalam bahasa Inggris, kita biasanya menggunakan kata I want. I want again. I want this. I want that. I want to blah 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 blah. Pokoknya gunakan I want. Tahu nggak sih? I want itu sangat sering digunakan oleh banyak orang. Bisa dikatakan penggunaan I want itu overuse atau digunakan over and over again, digunakan terus-menerus. Nah, sebenarnya di sini tuh ada beberapa alternatif atau sinonim untuk mengungkapkan I want. Jadi kita bisa menggunakan kata selain I want. Nah, di sini kita akan belajar eh, berapa ya? Sekitar 7 ungkapan atau sinonim alternatif untuk menggantikan I want. Jadi jangan menggunakan I want this, I want this. Ya, kelihatan bosan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita yaitu ada I'm craving. I am craving. Oke. I'm craving itu penggunaannya gimana? I'm craving itu biasanya diungkapkan untuk atau hal tentang makanan. Sesuatu tentang makanan. Jadi kalau kamu pengen sesuatu atau makanan khususnya, kamu bisa menggunakan I'm craving. Nih, kebetulan nih kita lagi di Indonesia, biasanya ada banyak kata-kata asing yang pengen dibahasa Inggriskan. Misalnya, ketika orang hamil pengen ini, pengen itu, iya kan? Itu kalau di sini biasanya disebut nyidam. Oke, ada yang tanya, Mas atau Bang, bahasa Inggrisnya nyidam itu apa sih? Nah, nyidam kamu tuh nggak perlu lah buka uh, Google Translate or dictionary to look up into it. Tidak perlu buka-buka, kamu bisa menggunakan I'm craving. Oke, contoh simpelnya, kalian lagi hamil nih, terus kalian pengen sesuatu, kamu pengen bubur ayam. Oke, I'm craving chicken porridge. I am craving chicken porridge. Saya pengen bubur ayam. Nah, jadi kalian bisa menggunakan I'm craving jika kalian pengen makan sesuatu, khususnya tentang food. Itu. Oke, dong. Oke, get it ya. I'm craving. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, yang nomor 2, ungkapan selain I want itu ada I'm in the mood for. I am in the mood for. Nah, I'm in the mood for itu bisa diungkapkan untuk makanan yang pengen kita makan atau sesuatu yang kita pengen lakukan. Misalnya nih, kita pengen es krim, kita pengen pergi berenang. Contohnya, I'm in the mood for ice cream. Saya pengen ice cream. Terus kalau pengen berenang, I'm in the mood for swimming. Swimming. Oke kan? Karena lagi panas misalnya. Oke. Itu contoh simpelnya. Ya. I'm in the mood for. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu ada I feel like. Apa? I feel like. Nah, saya yakin nih, mungkin
kalian udah pada tahu kata I feel like, entah dengar nggak sengaja atau ya pernah ngafalin. Nah, saya ambil contoh simple dari lagunya Jason Mraz atau enggak Jason Mraz, yaitu Lazy Song. Kamu bisa ketik di YouTube Lazy Song Jason Mraz. Gimana sih yang lirik pertamanya? Yang gini. Today I don't feel like doing anything. Tururururut. I just wanna lie in my bed. Nah, di situ ada kata I don't feel like doing anything. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya pengen nggak mau ngapa-ngapain lah. Saya pengen tiduran aja berbaringan. Anak muda zaman sekarang banget ya. I don't feel like, bisa di search sih di YouTube. Atau enggak contoh lain, I feel like going out. Saya pengen keluar nih, terus enggak pengen jalan-jalan. I feel like taking a walk. Saya pengen jalan-jalan karena boring di rumah. Nah, itu penggunaan I feel like. Oke, selanjutnya itu ada nomor 4, I really fancy atau I really fancy. Nah, I really fancy ini biasanya digunakan di UK atau United Kingdom, di Inggris. Sama artinya saya ingin. Biasanya gini, kalian banyak tugas, tugasnya numpuk, udah malam, terus kalian ngantuk. Kalian butuh secangkir kopi supaya tidak ngantuk. Nah, itu bisa menggunakan I really fancy. Contohnya, I really fancy a cup of coffee. Saya pengen uh, uh, secangkir kopi ya untuk menghilangkan ngantuk. Itu contoh simpelnya. I really fancy. Oke, next. Nomor 5 itu ada I'm dying for. I'm dying for. I am dying for. Itu tuh biasanya digunakan untuk sesuatu yang kalian pengen banget untuk mengerjakan atau pengen mengerjakan sesuatu itu, atau you really really want to do it. Contoh simpelnya, uh, I'm I'm dying for eating mie gacoan. I'm dying for eating mie gacoan. Saya pengen banget makan mie gacoan. Apa sih mie gacoan itu? Nah, kalau bagi kalian yang di Yogyakarta baru datang, if you are in Yogyakarta and or even you have just arrived in Yogyakarta, kamu pengen makan sesuatu nih. Nih, makanan lagi booming di Yogyakarta itu ada mie gacoan. Pokoknya coba aja, itu enak. I'm dying for uh, eating mie gacoan. Saya pengen banget makan mie gacoan. Sayang banget dulu saya di Yogyakarta, sekarang saya di rumah, jadi sangat jauh. Sedangkan di sini tidak ada. Kalau bisa aja dikirim terus gratis ongkir, I want. Terus selanjutnya yang nomor 6 itu ada I'd kill for. I'd kill for. Nah, I'd kill for is pretty much the same as I'm dying for. Maknanya itu sama persis seperti I'm dying for. I'd kill for. I'm dying for. Tapi di sini bukan artinya saya pengen membunuh, bukan sama sekali. Tapi I'm dying for itu artinya saya pengen banget. Ya, saya pengen banget. I really really want something. Oke, I'm dying for sama I'd kill for. Misalnya kayak tadi, kamu udah lama nih di rumah, terus kamu pengen pergi ke suatu tempat traveling, kamu pengen banget, sedangkan kamu lagi broke, you are really flat broke, kamu lagi bokek, gak punya uang, tapi kamu tuh pengen banget. Kamu bisa menggunakan I'd kill for. Contoh simpelnya, I'd kill for traveling. I'd kill for going to Yogyakarta.
Saya pengen banget traveling, pergi ke Yogyakarta untuk kuliner, untuk wisata, ya kan? Jadi di sini I'd kill for itu sangat nggak formal, very non formal, sama I'd kill for, I'm dying for itu sama, tidak formal. Bisa digunakan ketika berbicara sama teman-teman kita, sama kawan kita, tapi nggak formal, ini bukan di kelas, ngobrol biasa. Oke, next. Oke, ini yang terakhir, yang nomor 7. Oke, yang nomor 7 itu ada I'm up for atau I am up for. I am up for. Nah, I am up for itu tuh ungkapan sangat berguna banget sih. Sangat useful. It's a very useful phrase. Itu biasanya digunakan untuk menjawab tawaran sesuatu dari seseorang. Misalnya nih, ibu kalian datang ke sini. Terereng, do, le, ini ibu punya uang 1 gepok. Silahkan kamu shopping. Mau nggak? Terus kamu jawab, wah, I'm up for it. I am up for it. Ya maulah bu, orang kan. Nah, itu biasanya gitu. Terus, kamu mau nggak tak traktir jalan-jalan ke Singapura? Uh, ke Singapura ya. Terus kamu bilang I'm up for it. Itu kalau jawaban positif. Kalau negatif gimana? Kalau kamu aja nih, kalau contoh yang negatif itu biasanya gini. Kamu ditawarin seseorang atau enggak temanmu atau saudaramu, kamu mau apa? Tak beliin. Terus kamu jawab, saya enggak mau apa-apa. Kamu bisa jawab, I am not up anything. I am not up for everything. Sorry, I am up. I am not up for everything. Oke, simpelnya itu aja. Jadi semoga bermanfaat ya. Jadi saya ulangi, ada 7 kosakata atau ungkapan atau sinonim alternatif untuk menggantikan kata I want. Yang pertama itu ada I'm craving, tentang food, makanan. Terus yang kedua ada I'm in the mood for. Yang ketiga ada I feel like, lagunya Lazy Song. Terus ada I really fancy, untuk orang Inggris bisa sekalian, untuk orang Inggris UK. Terus I'm dying for. Terus ada I'd kill for. And yang terakhir I am up for. So bisa digunakan ya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, bisa subscribe, like, comment, and share. Jadi kita berbagi ilmu. Jadi saya juga pemula, tidak perlu muluk-muluk untuk harus pinter dulu dan berbagi. Saya lagi sedikit lagi pemula. Semoga bermanfaat. See you.